Ayyuhal ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan kitab kita Nawaqidul Islam, dan di sumbu kali ini kita akan membaca poin ke-9, dan ini poin terakhir ya sebelum kita masuk ke poin ke-10. Dan setelah kitab ini insyaallah ana berencana membaca ya seperti yang saya khabarkan pada pertemuan yang lalu, Tathhirul I'tiqad. Cuman mungkin saya mau tardid, kemungkinan besar kita akan membaca kitab Al-Manzumah Al-Baiquniyah, ya kitab tentang mustalah hadis. Cocok ya? Mungkin kitab hadis, kitab tauhid penting ya, dan juga sudah banyak kitab tauhid yang sedang kita bahas, tetapi syaratnya kita pakai papan tulis ya. Nanti dokter siapin papan tulis ya. Nah, kita baca kitab Manzumah Al-Baiquniyah, nanti cari kitabnya, kitab Manzumah Al-Baiquniyah miliknya Al-Imam Al-Baiquni ya, kitab dasar pengenalan tentang ilmu mustalah hadis ya. Baik. Poin yang ke-9, kata Syekh rahimahullah, man i'taqada anna ba'dhan nasi yasa'uhu al-khuruj an syari'atin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wasi'a al-Khadir al-khuruj an syari'ati Musa alaihi salam fa huwa kafirun. Poin yang ke-9, barang siapa yang seseorang meyakini bahwasanya sebagian manusia boleh bagi mereka keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana keluarnya Khidir dari syariat Nabi Musa, maka dia itu kafir. Baik. Ini adalah salah satu pembahasan dari pembahasan yang cukup penting untuk kita ketahui. Ya, dan sebagaimana yang telah kita sampaikan pada banyak pengajian, ahlul batil ketika mereka menyebarkan kebatilannya, selalu mereka akan menggunakan dalil-dalil. Namun dalil tersebut terkadang dalil yang palsu, dan terkadang dalilnya adalah dalil yang sahih namun tidak diletakkan pada tempatnya. Ya. Jadi kalau seandainya antum melihat ada orang yang tidak sholat, ada orang yang tidak berpuasa, ada orang yang mereka tidak cebok ketika kencing, ya, maka beraneka alasan hujjah yang akan mereka paparkan. Mulai dari ya, kalau orang-orang yang sudah memiliki tingkat tertentu, maka dia sudah menyatu dengan Allah. Berarti ketika dia sudah menyatu dengan Allah, siapa lagi mau disembah? Tidak ada lagi yang disembah. Semua syariat telah lepas darinya. Atau ada di antara mereka berkeyakinan, ya saya tidak melakukan ibadah sholat, tidak melakukan ibadah puasa dan lain sebagainya, itu syariatnya Muhammad. Dan saya boleh keluar daripada syariat itu sebagaimana keluarnya Khidir daripada syariat Musa. Khidir pada waktu itu tidak mengikuti caranya Musa beragama. Khidir punya metode sendiri di dalam beragama di luar daripada metode Musa. Jadi apa salahnya? Apa salahnya saya tidak mengikuti syariatnya Rasulullah? Seperti siapa? Khidir. Nah, kisah Khidir keluar daripada syariatnya Rasulullah, dari syariatnya Musa, benar atau tidak? Nah, Khidir punya syariat sendiri dan Musa punya syariat sendiri. Dan kata Syekh rahimahullah, siapa yang meyakini dengan keyakinan yang seperti ini, dia bisa keluar dari Islam. Iya, cuman kita keluar sedikit dari pembahasan kita. Ya rahimani wa rahimakumullah, dulu ketika kita masih kecil-kecil, ya mungkin antum juga pernah mendengar, jadi kalau ada pengemis datang, ya ada orang datang ke rumah kita dengan penampilan seperti pengemis, minta sedekah, kasih. Jangan-jangan itu Khidir.
pegang tangannya, ada tulang nggak? Nah kalau dia nggak ada tulang, nah itu khidir. Jadi kalau kita beri uang, nah kita bisa selamat begini dan begini. Ada pernah antum dengar? Nah ini pembahasan dibahas oleh para ulama Islam. Apakah khidir itu masih hidup sekarang ini atau sudah meninggal? Ya, ini pembahasan penting untuk kita bahas. Ayyuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Telah terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama Islam tentang khidir, apakah masih hidup ataukah sudah meninggal. Ya, sebagian ulama, ya diantaranya Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, dan juga Al-Imam An-Nawawi, dan juga Ibnu Salah, dan juga Al-Imam Iraqi rahimahumullah, mereka mengatakan bahwasannya Nabi Khidir itu masih hidup sampai detik ini. Iya. Adapun sebagian para ulama yang lainnya, mereka mengatakan Khidir itu telah meninggal. Di antara yang berpendapat seperti ini adalah Al-Imam Bukhari rahimahullah, dan juga dipilih pendapat ini oleh Abu Bakar Ibn al-Arabi, dan juga Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah di dalam kitabnya Ijalatul Muntadhar fi Syarah Al-Khadir. Jadi Al-Imam Ibnul Jauzi membuat kitab khusus tentang keadaan Khidir alaihissalam. Ya. Dan juga Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsir beliau dan juga dalam kitab Bidayah wa Nihayah juga menyinggung tentang Khidir, dan kita akan baca beberapa ucapan Ibnu Katsir rahimahullah dalam masalah ini. Dan juga Imam Musyinqiti rahimahullah dalam kitab Adwa'ul Bayan. Ya, Imam Musyinqiti adalah ulama yang hidup di zaman akhir. Ya, beliau seorang Afrika, bukan orang Arab, dan mungkin pernah saya cerita kepada antum ketika Syekh Al-Albani ke Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau ya pindah tempat belajar. Setelah beliau belajar dengan Syekh Abdurrahman Sidi rahimahullah di negeri beliau, kemudian beliau melanjut jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ketika awal masuk kelas, beliau melihat ya Syinqiti rahimahullah, ya kaget beliau. Penampilannya tidak kelihatan orang punya ilmu, pokoknya jauh dengan kondisi dan keadaan guru beliau di kampungnya. Sampai-sampai kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ya aku tinggalkan guruku Syekh Abdurrahman Sa'di, aku belajar dengan orang seperti ini. Ya karena memang seperti yang saya sebutkan tadi. Iya. Kemudian ketika Syinqiti rahimahullah mulai mensyarah pelajaran, mulai memberikan materi, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini baru guru. Iya, karena keilmuan Al-Imam Syinqiti itu sangat luar biasa. Sampai-sampai Syekh Muqbil rahimahullah, beliau mengatakan Al-Imam Syinqiti ayat min ayatillah. Syinqiti rahimahullah itu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Ya, beliau menulis sebuah kitab dengan judul Adwa'ul Bayan. Kitab Adwa'ul Bayan, tafsir Adwa'ul Bayan adalah min ahsani tafsir. Dari kitab-kitab tafsir yang sangat bagus karena metode beliau menafsirkan Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an. Ya, menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an. Dan mereka mengatakan, wa qad istadalla al-qailuna bi hayatil Khidir alaihi salam bi ahaditsin wa athar 'an as-sahabati wa tabi'in lam yasih minha syai'un. Mereka mengatakan dalil-dalil yang digunakan oleh orang-orang yang mengatakan Khidir itu masih hidup dengan hadis-hadis dan athar-athar yang datang dari sahabat dan para tabi'in, itu semuanya tidak ada yang sahih dari mereka. Bahkan Ibnul Jauzi rahimahullah di dalam kitab beliau Ijalatul Muntadhar fi Syarah Al-Khadir, kata beliau li ahaditsil warida fi dzalik min al-marfu'at fabayyana annahu mawdu'a wa min al-athar an as-sahabati wat tabi'in faman ba'dahum fabayyana dha'fa asanadiha bibayanin ahwalihi wa jahalati rijaliha wa qad ajada fi dzalika ahsanul intiqad. Dan hadis-hadis
yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Khidir, dia masih hidup, dan beliau Ibnul Jauzi menjelaskan semua hadisnya adalah hadis yang palsu. Dan juga athar-athar yang datang dari sahabat dan para tabi'in dan yang datang setelahnya, dan beliau telah menjelaskan semua dalam kitab tersebut. Sanadnya adalah sanad yang lemah, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara kaidah ilmu hadis. Bisa difahami. Dan Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau di jilid yang ketiga di halaman 135 kata Imam Ibnu Katsir, wa dzakaru fi dzalik ay al-qailuna bi hayatihi hikayatan wa atharan anis salafi wa ghairihim, wa jaa dzikruhu fi ba'd al-ahadits la yasih syai'un min dzalik, wa asharu hadits at-ta'ziyah wa isnaduhu dha'if. Ya, disebutkan oleh Ibnu Katsir, wa dzakaru fi dzalik, dalil-dalil yang digunakan oleh orang-orang yang mengatakan Khidir itu masih hidup adalah hikayat-hikayat dan athar-athar dari sebagian para salaf, dan itu semuanya adalah tidak sahih. Dan yang paling masyhur di antara hadis-hadis yang datang tentang hidupnya Khidir adalah hadis tentang ta'ziyah. Ya, Khidir akan mentakziah fulan dan fulan, dan ini merupakan sanad yang lemah kata Imam Ibnu Katsir. Wa rajal akharun minal muhadditsin wa ghairihim khilafun dzalik wahtaju biqaulihi ta'ala. Dan kemudian sebagian dari para ulama ahlul hadis mereka menjadikan dalil surat Al-Anbiya ayat 34 yang menunjukkan Khidir itu sedang wafat. Iya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma ja'alna li basyarin min qablika al-khulda afaim mitta fahumul khalidun." Kata Allah, tidak pernah kami menjadikan seorang manusia pun sebelum engkau ya Muhammad dia abadi, dia masih hidup. Apakah mungkin engkau meninggal dan mereka abadi? Tidak mungkin. Ini di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya Khidir alaihissalam itu telah wafat. Wa biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Badrin, dan juga ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Badar, Allahumma in tuhlik hadhil isabah la ta'budu fil ard. Perhatikan baik-baik ucapan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi mana pendalilan ulama menggunakan hadis ini, Khidir telah meninggal. Allahumma, ya Allah, in tuhlika hadhil isabah, kalau seandainya engkau mewafatkan semua yang ada di perang orang yang ikut perang Badar ini, maka tidak ada satupun yang menyembah kau di muka bumi ini. Baik. Dari sisi mana pendalilannya bahwasanya Nabi Khidir itu telah meninggal dari hadis ini? Dari sisi mana? Tunjuk tangan. Bang Afin, ya. Baik. Nah, Khidir alaihissalam tidak ternukilkan beliau itu hadir dari perang Badar. Kalau seandainya beliau ikut di perang Badar, pasti akan ternukilkan kepada kita. Bisa difahami. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau seandainya orang yang ikut perang Badar pada waktu itu meninggal semuanya, maka tidak ada satupun lagi orang yang akan menyembahmu. Iya. Nah, kalau seandainya Nabi Khidir masih hidup, ya tinggal Khidir nanti akan menyembahmu ya Allah, yang lainnya sudah tidak ada. Kan begitu. Bisa dipahami sisi pendalilannya? Iya. Dan juga di antara dalil yang disebutkan oleh para ulama, ya rahimani wa rahimakumullah, Nabi Khidir itu hidup di zamannya Nabi Musa. Iya. Dan Nabi Musa itu tingginya tidak seperti tinggi manusia di zaman sekarang. Lebih tinggi dari kita, sekian meter. Iya. Nah, kalau seandainya ada manusia yang tingginya sekian meter hari ini, apalagi ternukilkan setiap tahun beliau haji, setiap tahun beliau berkumpul di Arafah, iya, bersama Ilyas, maka tentunya yang berangkat haji akan lihat nggak manusia tingginya 3 meter atau 4 meter, terlihat nggak? Pasti akan cerita, nah kalau rumput meter banyak di Arafah, nggak pernah ternukilkan. Iya, ini diantara dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama kalau Khidir itu telah wafat. Iya, di sini disebutkan wa bi annahu lam yunqal ahadun annahu jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala Khidir indahu wala qatil ma'ah. Dan tidak ternukilkan satupun riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dia mendatangi Rasulullah atau dia bersama Nabi atau berperang bersama Rasulullah pada waktu itu.
walau kana hayyan lakana min atba'in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kalau seandainya dia hidup, pasti dia akan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, kalau seandainya Musa masih hidup, maka tidak ada kelapangan bagi Musa kecuali dia harus mengikuti aku. Musa dengan Khidir, siapa yang lebih mulia? Musa lebih mulia dari Khidir. Nah, Musa alaihissalam itu wajib untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi Khidir. Bisa dipahami di sini? Waqad qala law kana Musa wa Isa hayyan lama wasa'huma ila ittiba'i. Ya, kata Rasulullah seperti hadis yang saya sebutkan tadi, kalau seandainya Musa dan Isa itu masih hidup kedua-duanya, maka tidak ada kelapangan bagi mereka kecuali untuk mereka mengikutiku. Wa akhbara qabla mautihi biqalil. Dan juga di antara dalilnya, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan beberapa hari sebelum beliau wafat, annahu la yabqa man huwa ala wajil ard ila miyah sanah min lailatihi tilka 'ina tatraf ila ghairi dzalik min al-dalail. Ya, Rasulullah mengkhabarkan sebelum beliau meninggal, la yabqa man huwa ala wajil ard, tidak akan pernah ada orang yang akan hidup di muka bumi ini dari malam ini sampai 100 tahun yang akan datang. Faham? Jadi ketika Rasulullah SAW berbicara dengan hadis tersebut, ya, pada waktu beliau berbicara, maka 100 tahun ke depan itu tidak ada satupun lagi yang setelahnya hidup. Faham? Faham nggak? Saya ulangi kembali apa bahasa yang indahnya, ya. Jadi Rasulullah mengatakan dari semenjak sekarang sampai 100 tahun yang akan datang, maka tidak ada satupun lagi setelah ini ada orang hidup di muka bumi ini. Jadi semua akan meninggal. 100 tahun lagi itu ada manusia yang baru lagi. Paham? Jadi semenjak Rasulullah berbicara, tidak ada orang yang umurnya lebih panjang dari 100 tahun, semuanya meninggal. Nah, kalau seandainya Khidir itu hidup, beliau meninggal atau tidak? Meninggal juga. Bisa difahami sisi pendalilannya? Dan hadis-hadis yang lainnya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab beliau Bidayah wa Nihayah. Ya, wa qad aqada Muhammad al-Imam Shinqiti rahimahullah fi kitab Adwa'il Bayan faslan atala fi an-nafs wa athbata bi manqul wal ma'qul maut al-Khidir alayhi salam wa mabahathun nafisun nusi sa'il al-karim bi muraji'atihi wa ma Ilyas alayhi salam fal qawl fi al-Khidir alayhi salam annahu qad mat li umumul adillah al-mutaqaddimah. Ibnu al-Imam Shinqiti rahimahullah telah membahas dengan pembahasan yang sangat panjang, dan beliau menukilkan dalil-dalil dari Al-Quran dan dalil-dalil dari Sunnah, ya, dan juga secara akal sehat bahwasanya Khidir alaihissalam itu telah wafat. Itu bisa baca dalam kitab Adwa'ul Bayan miliknya Shinqiti di jilid yang kedua di halaman 420. Ya, begitu juga tentang Ilyas. Ilyas itu hukumnya sama, pembahasannya sama seperti pembahasan pada Khidir. Ya. Dan juga Ibnu Katsir menyebutkan terakhir di sini, waqad qadimna qul man dzukira anna Ilyas wal Khidir yajtama'ani fi kulli 'amin min syahr Ramadan bi Baitil Maqdis wa annahuma yahajjani kullu sana wa yashrabani min Zamzam shirbatan takfihima ila mithliha min al-'am al-muqbil wa aradna al-hadith alladhi fihi annahuma yajtami'ani بعرفات كل سنة وبيان أنه لا يصح شيء من ذلك وأن الذي يقوم عليه الدليل أن Khidir مات كذلك Ilyas alaihi salam. Kata Ibnu Katsir, dan telah kami sebutkan ucapan yang menyebutkan bahwasanya Ilyas dan Khidir itu berkumpul setiap tahun di bulan Ramadan di Baitul Maqdis. Iya, nah Baitul Maqdis kan sering diserang sama siapa? Sama Yahudi. Nah, kalau seandainya Nabi Khidir dan Nabi Ilyas masih hidup, tentunya mereka akan melawan Yahudi, akan memerangi Yahudi, ya atau tidak? Dan tidak akan membiarkan Yahudi mengotori Baitul Maqdis. Tapi pernah nggak kita mendengar? Nggak pernah kita mendengar. Faham? Oh, waktu itu mungkin Khidir menyembunyikan diri, nggak menampakkan dirinya. Rasulullah telah mengatakan, kalau seandainya Khidir itu masih hidup dan Isa masih hidup, dia wajib mengikuti syariatku. Apa syariatnya Rasulullah ketika masjid dikotori?
Ya melawan, apalagi seorang nabi. Ya, apalagi seorang nabi. Bisa difahami ya? Taib. Dan juga disebutkan bahwasanya keduanya Ilyas dan Khidir itu haji setiap setahun. Dan mereka minum dari air Zam-Zam, dengan sekali minum cukup untuk 1 tahun akan datang. Dia nanti datang ke Mekah lagi, minum lagi. Ya, jadi setiap tahun datang ke Masjid Haram minum air Zam-Zam itu cukup setahun sekali dia minum. Ya, ini semua adalah kisah-kisah yang palsu. Nggak pernah kita lihat di Masjid Haram Mekah ya di bulan Ramadan ada orang panjangnya berapa meter? Sekian meter. Karena beliau badannya seperti badannya Nabi Musa alaihissalam. Bisa difahami di sini? Jadi kesimpulannya apa? Kalau datang pengemis ke rumah kita, ya sudah tetap pengemis, bukan Khidir alaihissalam. Dan juga ya rahimani wa rahimakumullah, ya, para nabi tidak mungkin mereka melakukan hal-hal yang hina. Ya, buat seorang manusia biasa tidak pantas untuk mereka mengemis-ngemis. Iya, apalagi seorang nabi, apalagi seorang rasul. Iya, disebutkan dalam sebuah riwayat hadis ketika Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu ingin menginfakkan harta beliau ya dengan jumlah yang sangat banyak. Kemudian Nabi SAW mengatakan ats-tsuluts katsir. Sepertiga itu sudah cukup banyak, kata Nabi SAW. Ya, sepertiga sudah cukup banyak, dan kau meninggalkan keluargamu, anak istrimu dalam keadaan tidak meminta-minta itu lebih baik. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Bisa difahami ya? Nah, Allah Ta'ala alam bissawab. Kita fokus kepada pembahasan kita. Iya, pembahasan kita tadi menyebutkan ada orang-orang yang mereka berdalilkan dan berhujjah bolehnya keluar daripada syariat Nabi Muhammad SAW seperti keluarnya Khidir daripada syariat Nabi Muhammad, keluarnya Khidir dari syariat Nabi Musa alaihissalam, dan ini merupakan kufur kepada Allah. Kenapa? Lianna fi hadha takdziban bi syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati hiya syari'atu lil alamin wa qad bu'itha alaihi salatu wasalam lil alamin wa kana mimman qablahu yub'atsu fi qaumi khassa wa huwa alaihi salatu wasalam bu'itha fi an-nasi 'amma wa syari'atu laysat li fi'ah minan nas aw li qaumin duna akharin bal hiya lin nasi 'amma wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Ya, perhatikan baik-baik. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, lianna hadza, ketika seseorang itu keluar daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah mendustai syariat Rasulullah. Dan siapa yang mendustai syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia kufur dengan ijma' seluruh ulama. Ya, jangankan untuk mengingkari seluruh syariat yang datang dari Rasulullah, satu perkara yang itu merupakan mutafaqqun alaih, sesuatu yang disepakati dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian diingkari dan dia tidak menerima, sungguh dia telah keluar dari Islam. Apalagi kemudian dia meninggalkan seluruh daripada syariat Nabi Muhammad. Dan syubhat ini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah harus kita bongkar, harus kita jawab. Faham di sini? Syubhat atau tidak? Dia bawa dalil atau enggak? Mereka bawa dalil? Mereka bawa dalil. Iya, pertama ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, perbedaan di antara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nabi-nabi yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah kepada seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah engkau mengutus engkau ya Muhammad kecuali kepada seluruh alam semesta ini. Ini satu ayat. Ayat yang kedua, Allah mengatakan, ya ayuhan nas, inni rasulullah ilaikum jami'a. Wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk seluruh manusia. Iya, dan dijelaskan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya, utitu khamsan lam yuta ahadun minal anbiya qabli. Diberikan kepadaku 5 kekhususan
yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun sebelumku dari kalangan para nabi. Apa diantaranya? Kata Nabi SAW, bu'ithtu ilan nasi ammah. Aku diutus oleh Allah kepada seluruh manusia. Iya, beda dengan nabi-nabi yang terdahulu, mereka diutus oleh Allah khusus kepada kaumnya saja. Ya, untuk lebih memudahkan takribul faham. Misalnya orang Aceh ada nabi sendiri, orang Jawa ada nabi sendiri, orang Sulawesi ada nabi sendiri, orang Arab ada nabi sendiri. Nah, orang Aceh nggak wajib ikut nabi orang Arab. Orang Arab juga nggak wajib ikut nabinya orang Aceh. Orang Sulawesi nggak ada keharusan ikut nabi Kalimantan. Nabi Kalimantan juga nggak ada keharusan ikut nabi yang ada di Jawa. Faham ya? Jadi setiap nabi pada waktu itu diutus pada kaumnya masing-masing. Adapun Nabi kita Muhammad SAW, datangnya beliau maka menghapus semua syariat yang ada, dan wajib semua manusia itu datang mengikuti siapa? Syariatnya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana hadis yang telah kita baca tadi, apa kita baca? Tidaklah Nabi Isa ataukah Nabi Musa, iya, tidak ada kelapangan bagi mereka kecuali mereka harus mengikuti syariatku. Kalau dulu nggak ada masalah. Nabi Musa tidak ikut Nabi Khidir, nggak ada masalah. Nabi Khidir tidak ikut syariat Nabi Musa, nggak ada masalah, karena setiap mereka punya syariat tersendiri. Bisa difahami. Dan juga Nabi SAW menyebutkan, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pada waktu itu memegang beberapa lembar mushaf Musa, apa kata Rasulullah SAW? Kalau seandainya Musa hidup di zamanku, maka wajib bagi dia untuk mengikuti syariatku. Nabinya sendiri kalau hidup itu wajib mengikuti syariatnya Rasulullah. Ditegur Umar bin Khattab oleh Nabi SAW dikarenakan beliau memegang beberapa mushaf dari Taurat. Bisa difahami ya? Sehingga ini bukan alasan sama sekali apa yang dijadikan oleh orang-orang sufi, ya, dalil bolehnya keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW dengan keluarnya Khidir dari syariat Nabi Musa alaihissalam. Di antara dalil penguatnya ya ikhwah disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya, Khidir berkata kepada Musa, "Ya Musa, inni ala ilmin min ilmillah, allamani Allah la ta'lamuhu, wa anta ala ilmin min ilmillah, allamaka Allah iyyahu la a'lamuhu." Kata Khidir alaihissalam, "Wahai Musa," hadisnya di Sahih Bukhari dan Muslim, "Wahai Musa, sesungguhnya aku di atas ilmu dari ilmu Allah, yang Allah mengajarkan kepadaku ilmu tersebut yang tidak diajarkan kepadamu. Dan engkau memiliki ilmu dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah mengajarkan ilmu tersebut kepadamu dan tidak diajarkan kepadaku." Apa sisi pendalilannya? Apa faedah yang bisa kita petik dari hadis ini? Setiap nabi punya ilmu sendiri, ya, yang mereka mengamalkan ilmu tersebut, ya, untuk mereka sendiri. Adapun Nabi kita Muhammad SAW, ya, seluruh apa yang dibutuhkan oleh manusia, seluruh apa yang dibutuhkan oleh hamba-hamba Allah, semuanya sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Iya, sebagaimana disebutkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu, "Ya ma min nabiyyin illa yadullu ummatahu ila khairi ma ya'lamuna, wa ma min nabiyyin illa hadzara ummatahu min syarri ma ya'lamuna." Tidak ada seorang nabi pun kecuali mereka menunjuki umatnya kebaikan apa yang mereka ketahui. Dan juga tidak ada seorang nabi pun dan seorang rasul pun yang mereka, ya, kecuali telah mengingatkan kejelekan dari umat kepada umatnya apa yang mereka ketahui. Bisa difahami ya? Nah, wallahu taala alam bis-shawab. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Wa ila, ini semuanya adalah donggengan orang-orang sufiyah,
ya untuk melepaskan diri mereka dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara ucapan-ucapan mereka yang sangat keji dan kebencian mereka kepada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan ucapan mereka, kalau seandainya kalian belajar itu dari mayyit ilal mayyit, ya, kalian mengambil ilmu dari orang yang sudah mati kepada orang yang mati. Ya, Bukhari sudah meninggal, gurunya Bukhari sudah meninggal, gurunya Bukhari sudah meninggal, gurunya Bukhari sudah meninggal, tabi'in sudah meninggal, Rasulullah sudah meninggal, semua sudah meninggal. Kalian mengambil ilmu dari orang yang mati kepada orang yang mati. Adapun kami mengambil ilmu dari zat yang maha hidup dan tidak pernah mati selama-lamanya. Haddatsana qalbi wa haddatsana rabbi. Iya, hadis hatiku telah mengkhabarkan kepadaku dan Allah telah mengkhabarkan kepada hatiku. Jadi ini urutan sanad hadis orang-orang sufi. Faham ya? Jadi hati mereka langsung mendapat ilmu dari Allah. Makanya ya, sebagian orang-orang sufi mengatakan bahwasannya ya, wali Allah itu, wali-walinya mereka itu lebih mulia dari sekian ribu para nabi dan para rasul. Kenapa? Karena nabi dan rasul itu mendapatkan ilmu melalui malaikat Jibril. Adapun tokoh-tokoh sufiyah mereka dapat ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hakikatnya itulah syaitan yang menggoda mereka, yang membisik mereka, sehingga muncullah ajaran-ajaran yang menyesatkan, muncullah pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari ajaran Islam. Ya, tidak cebok ketika kencing, tidak perlu cebok ketika buang air besar, ya, tidak sholat, tidak puasa, tidak perlu membayar zakat. Ini kan semua dari syaitan. Tapi mereka menganggap ini semua dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang cukup menarik ayyuhal ikhwan, saya tutup pengajian kita di subuh hari ini, apa yang disebutkan oleh, apa yang ternukilkan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah seorang alim dari ulama Ahlus Sunnah, ya, dan banyak dari kalangan sufi ya menisbatkan cerita-cerita bohong dan cerita-cerita palsu yang dinisbatkan kepada al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan sebagian kisah yang sahih disebutkan oleh para ulama ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah beliau sedang salat. Iya, kemudian tiba-tiba di depan shaf beliau ya keluar cahaya. Dan cahaya itu mengatakan apa? Saya adalah Rabb. Cahaya, dia sedang sholat. Kalau mungkin sedang santai, sedang mungkin nggak sedang sholat, datang cahaya mungkin kan biasa ya. Ya. Tetapi ini sedang sholat, di depan kiblatnya muncul cahaya. Dan dia mengatakan, cahaya tersebut mengatakan, saya adalah Tuhanmu. Kira-kira antum gimana sikapnya? Wah, ini saya datang wahyu pada saya. Kan gitu mungkin ya. Nah, Syekh Abdul Qadir Jalani mengatakan, ya iblis, ya syaitan, wahai iblis, wahai syaitan, enyah kau dariku. Kenapa? Karena alal ilmil yaqin, Nabi Muhammad manusia yang paling sempurna itu datang wahyu melalui malaikat Jibril. Saya kok datang wahyu langsung. Satu. Yang kedua, setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahyu itu sudah terputus dan gak mungkin lagi datang wahyu. Faham ya? Jadi ada orang hari ini mengaku dia Tuhan, dia mengaku dia Nabi dan Rasul. Kenapa? Karena memang dia cari-cari ada bisikan-bisikan syaitan. Wah, saya datang wahyu ini. Dan banyak terjadi. Dan yang anehnya banyak pengikutnya. Ya. Nah, nas'alullah salamatu wa afiyah. Insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya ada pembahasan terakhir kita dari Nawaqidul Islam. Ya, sepakat kita belajar mustalah hadis. Sepakat ya, karena antum kan mungkin hadir pengajian Ustaz Imam, Ustaz Farhan, Ustaz Azhari, membahas mauquf, marfu, kan sering lewat kan. Nah, jadi ketika kita baca kitab ini, oh marfu ini maksudnya, oh mauquf ini maksudnya. Jadi ustadznya juga nggak perlu memberikan muqaddimah panjang. Jadi fokus kepada apa yang mau dibahas. Saya difahami ya. Mungkin dalam beberapa pertemuan kita selesaikan, kita balik lagi ke kitab tauhid.
Cuman syaratnya biar lebih mudah kita pakai papan tulis. Ya, misalnya Al-Imam Baiquni menyebutkan syarat hadis sahih itu ada 5. Nah, dengan 5 syarat ini yang qasimu ila qismain. Syartul muthbita wa syartul manfiyah. Syartul muthbita ittisalus sanad, ayakun rawi adalan wa thabtan. Ya. Nanti kita pakai papan tulis jadi antum mudah ingatnya. Oh, gini. Faham? Jadi kalau saya baca takutnya antum kebingungan nanti. Ya, jadi kalau pakai papan tulis kita buat definisinya terbayang, karena ilmu hadis itu banyak taksimat. Tahu taksimat? Banyak pembagiannya. Ya, haditsun dhaif, aqsamul hadits dhaif, mursal, munqati, mu'dhal, ya mu'allaq. Kita pakai papan tulis. Ya, jadi lebih mudah. Nanti kalau bisa ada apa, dokter? Apa ini? Mic yang di sini nih ya. Ya, jadi enak saya menulisnya atau pegang ini juga boleh. Siap ya? Nah, untuk cari kitab Mandhumah Al-Baiquniyah. Ya, Mandhumah Al-Baiquniyah, kitab tipis. Ya. Wallahu taala alam. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan dari materi yang kita jelaskan tadi. Tapi kalau tidak ada, saya akhiri pengajian di subuh hari ini. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.